البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di halaman 64. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, al-mujtahidun mawjuduna fi kulli zaman. Para mujtahid itu ada di setiap masa, selama belum adanya angin selembut sutra yang datang dari Yaman dan Syam yang mencabut nyawa seluruh mukminin. I'lam anna ba'dal muta'assibin li ba'dil al-madahib. Ketahuilah bahwasanya sebagian orang-orang yang fanatik pada sebagian madhab wada'u syurutan sa'bah li fahmil kitabi was sunnah. Mereka meletakkan atau membuat syarat-syarat yang susah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa aujabun nasa ala taqlidi a'immatil madzahib. Dan mereka mewajibkan umat manusia untuk mengekor pada imam yang empat. Wa qad radda alaihim al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah kama fi kitabihi al-usul sittah. Al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi rahimahullah telah membantah mereka sebagaimana di dalam kitab beliau Ushul Sittah, al-aslus sadis, raddu syubhatil lati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani wa sunnah. Prinsip yang keenam adalah bantahan kepada kerancuan yang dibuat oleh syaitan demi meninggalkan Quran dan Sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah, dan demi mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang bercerai-berai dan beraneka ragam. Wahia, apa kerancuannya? Annal Qur'ana wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwasanya Quran wa sunnah itu tidak diketahui kecuali oleh mujtahid mutlak. Wal mujtahid huwal mausufu bikada wa kada. Sedangkan mujtahid, kata mereka, adalah orang yang disifati dengan demikian dan demikian. Awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Umar. Sifat-sifat yang boleh jadi tidak didapatkan secara lengkap pada Abu Bakar dan Umar. Fa illam yakunil insanu kadzalik. Kemudian syubhat tadi mengatakan, apabila manusia tidak seperti itu, apabila seseorang tidak mencapai level tadi, fal yu'rid anhuma aradan hatman la syakkun wala iskalun fi. Maka hendaknya dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pola kewajiban, itu wajib berpaling, tidak mencoba memahami dan mempelajari dan mengamalkan serta menafsirkan. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu berpaling tanpa ada keraguan dan tanpa ada kerumitan di dalamnya. Selesai penukilan dari Imam An-Najdi rahimahullah. Hadhihi syubhah min khutuwati syaitan fi saddin nasi an fahmil kitabi wa sunnah wa ittiba'ihima. Kerancuan ini adalah bagian dari langkah-langkah syaitan untuk menghalangi manusia dari memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan dari mengikuti Quran wa Sunnah. Yaitu maksudnya adalah secara langsung wajib mengikuti pemahaman para ulama semata. Wa qad radda alaihim ba'dul a'immati rahimahumullah. Para imam telah membantah mereka
sebagian imam telah membantah mereka rahimahumullah. Qala Imam Syaukani rahimahullah, wa inni la ukthiru ta'ajjub min jama'atin min akabiril ulama'il mutaakhirin. Dan sungguh saya sering merasa heran kepada sejumlah pembesar ulama generasi terakhir al-mawjudina fil qarni rabi' yang ada pada abad keempat wa ma ba'dah dan yang setelahnya. Kaifa yaqifuna ala taqlidi alimin minal ulama, bagaimana mereka berhenti kepada sikap mengikor, yaitu tidak berani maju untuk langsung mempelajari Quran dan menafsirkannya, padahal alat mereka sudah cukup, tapi hanya berhenti di posisi mengikor pada satu orang alim dari ulama. Wa yuqaddimunahu ala kitabillahi wa sunnati rasulih, dan mereka mendahulukan dia di atas Quran dan sunnah, seperti yang disebutkan oleh sebagian ustadz-ustadz yang sesat di Malaysia, sesat dari kalangan Asy'ariyah, mengatakan kalaupun Nabi menyuruh ke kanan tetapi ustadz menyuruh ke kiri, engkau harus ke kiri. Ustadz lebih tahu tentang Nabi. Ini penipuan. Seakan-akan yang bukan ustadz sama sekali memang tidak akan mungkin paham kalam Nabi, walaupun dia belajar dan dia memahami bahasa Arab dan kaidah dan sebagainya, dengan alasan ustadz lebih tahu. Ini adalah syubhat. Buktikan, kali ini engkau memang lebih tahu. Buktikan hujahmu apa. Mestinya demikian, bukan sekedar kaidah ustaz lebih tahu. Tapi kalau kita apa itu sedikit naik levelnya, ulama lebih tahu. Nah, kalian asal ikut saja walaupun tidak tahu dalil. Itu kewajiban kalian. Padahal Allah dan Rasulnya tidak menyuruh pola taklid seperti itu. Kemudian ma'akaunihim qad arafu min ilmil lisani ma yakfi, padahal mereka telah mengetahui sebagian dari ilmu bahasa Arab yang mencukupi fi fahmil kitabi was sunnah, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, au ba'dih atau sebagiannya. Fa inna rajula idza arafa min lughatil Arab ma yakunu bihi fahiman lima sami'ahu minha, karena seseorang itu jika dia telah mengetahui dari bahasa Arab, yang dengan pengetahuan tadi dia menjadi orang yang paham kepada apa yang dia dengar dari bahasa Arab. Kalau orang bicara bahasa Arab dia paham. Saraka ahadis sahabah alladzina kanu fi zamanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadilah dia bagaikan salah seorang sahabat yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paham apa yang dibicarakan Nabi. Nabi bicara dengan bahasa Arab. Wa man sara kadzalik wajaba alaihi tamassuku bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa memang sudah seperti itu, sudah menjadi masuk pada posisi dia paham apa yang diucapkan oleh orang yang berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih, maka dia wajib untuk berpegang teguh dengan ajaran yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarku ta'wili ala mahdil ara, dan meninggalkan penyandaran kepada rasio semata-mata, sekedar rasio menyelisihi dohir dalil. Maka jangan kita kemudian ikut rasio tadi dengan alasan pemiliknya lebih tahu. Yang penting sekarang buktinya, karena Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, pada Rasulullah, datangkan bukti kebenaran kalian kalau kalian adalah orang-orang yang jujur di dalam dakwaan kalian. Yang penting adalah buktinya, bukan sekedar apa? Sekedar besarnya tokoh yang berbicara. Bukti kebenarannya wajib ada. Baik. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau setelah banyak menyampaikan kritikan kepada ahli taklid. Fal hasil, maka kesimpulannya, anna man balagha fil ilmi ila rutbatin yafhamu biha taraqib kitabillah, barang siapa telah mencapai di dalam ilmu itu pada suatu level, suatu martabat yang dengan itu dia memahami susunan-susunan di dalam kitabullah, susunan kalimat dalam kitabullah, wa yurajjihu biha baina ma warada mukhtalifan min tafsiri salafis salih, dan dengan kemampuan bahasa Arab tadi dia mampu untuk merajihkan tafsir salaf yang berselisih. Misalkan
Pendapat Mujahid demikian, pendapat Ibnu Abbas demikian. Misalkan terkadang Mujahid menyelisihi gurunya dan tidak diburuk-burukkan dengan sebab menyelisihi gurunya. Oh iya. Nah, si pembaca ini mampu merojihkan karena dia sudah memiliki kemampuan, dia sudah mencapai level seperti itu. Wa yahtadi bihi ila kutubis sunnah, dan dengan pengetahuannya tadi dia mampu mendapatkan petunjuk untuk mempelajari kitab-kitab sunnah allati ya'rifu biha ma huwa sahihun wa ma laisa bisahih, yang mana dengan itu dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Fahuwa mujtahid, maka dia adalah seorang mujtahid. La yahillu lahu ayyuqallida ghairahu kainan man kan, tidak halal untuk dia itu mengekor pada yang lain, siapapun orang yang lain itu. Fi mas'alatin min masailiddin, di dalam suatu masalah dari masalah-masalah agama. Ini kalimat umum, termasuk di dalamnya adalah apa? Masalah fitnah yang terkait dengan agama. Bal yastarwin nususa min ahli riwayah, tetapi dia hendaknya meminta nas-nas riwayat dari para ahli riwayat. Bukan sekedar menanyakan pendapat, tetapi ingin tahu dalilnya seperti apa. Wa yatamarron, ini maksud kemana? Berarti ayyuqallida. Wa yatamarrana fi ilmi dirayah bi ahli dirayah, dan dia berlatih untuk memahami ilmu pengetahuan dari para pemilik ilmu pengetahuan. Riwayat ma'ruf, yaitu masalah sanad-sanad. Dirayah yaitu pembahasan tentang matanya, kedalaman makna-makna, faedah-faedah dari matan hadis misalkan. Wa yaqtasira min kulli fannin ala miqdaril hajah, dan dia mencukupkan diri dari setiap cabang ilmu itu sesuai dengan kadar keperluan. Wal miqdaril kafi min tilkal funun, dan kadar yang cukup dari cabang-cabang ilmu tadi. Jadi tetap belajar, mencapai apa? Mencapai keperluan, mencapai apa yang memang mencukupi dia untuk melakukan pencarian, penelusuran, penelitian, pemberian kesimpulan dan sebagainya. Huwa ma yattasilu bihi ilal fahmi wat tamyiz, yang dengan itu dia akan tersampaikan, akan menyampaikan dia kepada pemahaman dan tamyiz, pembedaan perkara yang mirip. Tapi dengan ilmu tadi dia tahu, oh ini tidak sama dengan itu, hujahnya demikian dan demikian. Wala syakka anna tabahhur fil ma'arif, dan tiada keraguan bahwasanya tabahhur yaitu apa? Memperdalam ilmu. Tabahhara wazan tafa'ala yaitu tolakul bahar, yaitu ingin memperdalam. Fil ma'arif, di dalam pengetahuan. Wa tatwilal ba, dan memperpanjang ba, yaitu apa? Lengan, maksudnya adalah semakin memperkuat pengetahuan dia. Fi anwa'iha, di dalam jenis-jenis cabang ilmu. Huwa khairun kulluh, semuanya baik. Ya, kita sepanjang hidup berharap senantiasa menjadi seorang pelajar, menjadi apa? Orang yang terus belajar, menambah ilmu dan tidak merasa cukup kemudian berhenti. Maka terus belajar itu bagus. La siyama al-istiktsaru min ilmi sunnah, terutamanya adalah memperbanyak pengetahuan tentang ilmu sunnah. Wa hifdzil mutun, dan menghafal matan-matan. Wa ma'rifati ahwali rijalil isnad, dan mengenal keadaan para rawi di dalam sanad. Wal kasfi an kalamil a'immati fi hadzal sya'n, dan menyingkapkan ucapan para imam di dalam cabang ilmu ini. Fa inna dzalika mimma yujibu tafawutal maratibi bainal mujtahidin, karena yang demikian dengan apa? Semakin memperdalam ilmu dan seterusnya, ini menyebabkan bertingkat-tingkatnya, berlainannya tingkatan-tingkatan para mujtahidin. Mujtahidin sendiri memang beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. La annahu yatawaqqafu lijtihadu alaih, bukannya ijtihad tergantung kepada banyaknya ilmu tadi. Semakin banyak ilmu, maka kemampuan dia ijtihad semakin tinggi, kualitasnya semakin bagus. Bukan bahwasanya syarat ijtihad adalah kalau mencapai ilmu yang paling tinggi, bukan. Selesai dari Al-Badrut Thalib. Man yasluhu lil futyah, siapa yang layak untuk berfatwa? Zakar al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an-naw' al-awwal min ahli fatwa, jenis pertama dari ahli fatwa,
Al-alimu bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dia adalah orang yang alim tentang kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa aqwali sahabat, dan ucapan para sahabat. Fahuwal mujtahidu fi ahkamin nawazil. Maka dia adalah mujtahid di hukum-hukum peristiwa yang tengah menimpa. Yaqsudu fiha muwafaqatal adillati syar'iyyah haitsu kanat. Dan dimaksudkan di dalam fatwanya tadi, niat dia adalah agar sesuai dengan dalil-dalil syar'iyyah dimanapun dalil syar'iyyah itu berada. Ya, bukan ikut hawa nafsu atau ikut pesanan, tetapi apa? Ikut dalil, ikut wahyu Allah Ta'ala. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa min syurutil mufti, termasuk dari syarat mufti, maqalahu Imam Abu Ishaq, maqalahu Imam Abu, ini salah ya, mestinya Abu bukan Abi. Abu Ishaq Asy-Syairazi rahimahullah. Padahal dari marfu'. Baik. Wa yang bagi ayyakunal mufti arifan bi turuqil ahkam. Hendaknya atau semestinya seorang mufti itu mengetahui jalan-jalan penetapan hukum, metode-metode penetapan hukum. Wahia Alkitab. Yang pertama adalah yaitu dengan memahami Al-Qur'an. Walladzi yajibu ay ya'rifa min dzat, dan perkara yang dia wajib mengetahuinya dari isi Quran. Ma yata'allaqu bi dzikril ahkam, yaitu dalil-dalil yang terkait dengan penyebutan hukum-hukum. Wal halali wal haram, dalil-dalil halal dan haram. Duna ma fihi minal qasas, bukannya cerita-cerita yang ada di dalamnya. Baik. Ini semakin dia tahu tentunya apa? Semakin luas kemampuannya, semakin kuat dia. Tapi bukan menjadi syarat. Baik, makanya beliau mengatakan yang menjadi syarat adalah yang masalah dalil-dalil ahkam. Adapun yang setelahnya itu bukan syarat. Tetapi tentunya semakin dia memperdalam qasasul Quran, dia akan memiliki pengetahuan tentang hukum banyak sekali, semakin banyak. Wal amsal, permisalan-permisalan, perumpamaan. Wal mawaid, petuah-petuah. Wal akhbar, berita-berita. Yang kedua, wa yuhitu bisunanil marwiyati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia melingkupi. Terkadang ihatah artinya adalah pengetahuan, mengetahui sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bayanil ahkam, di dalam menjelaskan hukum-hukum. Wa ya'rifu turuqa allati ya'rifu biha ma yahtaju ilaih, dan dia mengetahui metode-metode yang dengan itu dia akan mengenal apa yang dia perlukan minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mengetahui pemahaman bahasa Arab, nahwu sharaf dan balaghahnya. Min ahkamil khitab, hukum-hukum pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran. Wa mawaridil kalam, tempat datangnya kalam. Terkadang lafadznya perintah tapi maksudnya adalah berita semata, atau lafadznya perintah tapi maksudnya adalah tahdid, yaitu ternyata berisi ancaman, dan seterusnya. Wa masadirihi minal haqiqati wal majaz, dan sumber-sumbernya yang berupa hakikat dan majaz. Kita baca catatan kaki, taksimul kalam ilal haqiqati wal majaz bid'ah. Pembagian kalam kepada hakikat dan majaz itu bid'ah. Qala fil Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setelah menyebutkan beberapa lafaz, hadza taksimul hadisul mubtada'. Pembagian ini menjadi hakikat dan majaz, yang mana ini perkara baru dan dibuat-buat, al-mutanaqid, yang kontradiktif. Fa innahu batilun min aktsara min arba'ina wajha, maka sesungguhnya pembagian tadi itu batil dilihat dari lebih dari 40 sisi. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kembali ke kalam Asy-Syairazi rahimahullah. Wal ammi wal khas, dalil umum dan dalil khusus. Wal mujmali wal mufassal, dalil yang global dan dalil yang terperinci. Wal mutlaqi wal muqayyad, dalil yang bebas dan dalil yang sudah terikat. Wal mantuqi wal mafhum, yaitu dalil yang sesuai dengan zahir lafadznya dan yang memiliki mafhumul mukhalafah. Seringkali kalau mafhum maksudnya mukhalafah, kebalikannya. Walaupun kalau dibagi ada juga mafhum yang lain, mafhumul muwafaqah, kesesuaiannya.
Wa ya'rifu minal lughati wan nahwi ma ya'rifu bihi muradallahi ta'ala. Dan dia mengetahui dari ilmu bahasa dan nahwu yang dengan itu dia mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Wa murada Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khitabihima, di dalam pembicaraan keduanya. Wa ya'rifu ahkama af'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yaqtadi wa ma taqtadi, dan dia mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dituntut dari perbuatan tadi. Dikatakan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, al-aslu fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istihbab. Asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mustahab. Sampai ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya ini hukumnya menjadi wajib misalkan. Atau terkadang qarinah menunjukkan ini khusus untuk Nabi. Nah, dia memahami itu dari qarinah-qarinah yang ada. Wa ya'rifun nasikha min dzalika minal mansukh, dan dia mengetahui dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menjadi penghapus dan mana dalil yang terhapuskan. Wa ahkaman nasakh, dan dia mengetahui hukum-hukum penghapusan. Wa ma yata'allaqu bih, dan perkara yang terkait dengan itu, terkait dengan dua syarat itu, syarat yang ma'ruf di dalam an-nasikh wal mansukh. Wa ya'rifu ijma' as-salafi wa khilafahum, dia mengetahui ijma' salaf dan perselisihan para salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Sadr, dan ini risalah dibuat setelah beliau bertobat dari akidah Asy'ariyah itu. Beliau mengatakan kalau sahabat telah berijma, maka haram generasi berikutnya untuk menyelisihi pendapat tadi. Kalau sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka generasi berikutnya haram untuk mendatangkan pendapat yang ketiga, karena kebenaran tidak keluar dari para sahabat. Demikian pula disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih kalimat yang hampir sama dengan itu. Demikian pula kata Al-Khatib, kalau tabi'in berselisih menjadi dua pendapat, maka haram atba'ut tabi'in mendatangkan pendapat ketiga, karena tak mungkin kebenaran itu keluar dari kalangan tabi'in. Pasti salah satunya benar, tidak mungkin dua-duanya salah, tahu-tahu generasi ketiga itu yang betul. Karena kebenaran tidak mungkin hilang dari suatu zaman. Kalau terbentuk ijma, maka itu adalah hujjah terhadap mereka dan terhadap yang setelahnya. Setelah itu dikatakan di sini, wa ya'rifu ma ya'taddu bihi min dzalik ma yu'taddu bihi min dzalik wa ma la yu'taddu bih, dan dia mengetahui mana yang terpandang di dalam ijma dan khilaf dan mana yang tidak terpandang. Seringkali yang disebutkan tidak terpandang adalah pendapat siapa? Pendapat orang-orang Syiah, tidak terpandang dalam masalah khilaf. Dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan khilaful zahiriyah ini tidak terpandang. Tapi ya dibantah oleh yang lain. Zahiriyah walaupun memiliki pendapat yang aneh, tapi mereka sendiri adalah mujtahidun. Kalau memang kalam mereka sesuai dengan dalil-dalil, dengan alasan apa kita menyelisih, dengan alasan apa kita menolak. Baik. Cuma yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kalau terbukti dengan bukti yang jelas bahwasanya para salaf memang sudah sepakat, tahu-tahu zahiriyah menyelisihi. Jangankan zahiriyah, yang bukan zahiriyah pun kalau menyelisihi salaf maka tidak terpandang kalau sudah ada ijma. Karena zahiriyah datang tahun berapa? Kurang lebih tahun 400-an. Nah, para salaf itu generasi yang terakhir dari salaf adalah 310. Baik. Maka zahiriyah terpandang di dalam khilaf apabila ijma yang dinyatakan sebagai ijma itu di zaman mereka dan zaman setelahnya. Adapun kalau ijma'nya ijma' qadim di zaman salaf, maka zahiriyah tidak boleh, bahkan siapapun tidak boleh untuk menyelisihi, karena ijma' adalah kebenaran. Yang datang setelahnya tidak boleh untuk mendatangkan pendapat yang lain. Kalau sudah terbentuk ijma' yang mundhabit, ijma' yang mutayaqqan, yang memang layak untuk diyakini sebagai suatu ijma'. Kemudian disebutkan
Setelah itu wa ya'riful qiyas, dan mengetahui qiyas. Kalau Zahiriyah dengan hujah yang banyak sekali mereka menentang qiyas. Jumhur ulama dengan hujah yang banyak sekali mereka menyebutkan disyariatkannya qiyas. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan pendapat kedua belah pihak, pendapat yang sangat entah berapa belas halaman masing-masing pendapat itu dengan hujah-hujah mereka, Ibnul Qayyim mengatakan, lihat ini, kita ada di antara dua lautan yang luas. Barang siapa tidak memiliki kaki yang kokoh, dia akan terseret ke salah satunya atau kebingungan. Nah, kemudian beliau mulai untuk mengupas satu demi satu, yang mana kesimpulannya qiyas itu boleh dengan syarat-syaratnya. Karena memang Al-Quran sudah mengisyaratkan adanya qiyas, hadis juga telah mengisyaratkan adanya qiyas, menunjukkan qiyas itu boleh apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Baik. Adapun kalau sudah ada nas, ma'ruf kaidahnya idza ja'a nas batul al-qiyas. Apabila nas sudah datang, maka qiyas itu batal. Baik. Idza sabatal wahyu, dikatakan apa itu? Batul ar-ra'yu. Kalau wahyu telah pasti dalam masalah ini ada dalil wahyu, maka ra'yu batal siapapun dia. Setelah itu dikatakan wal ijtihad, dia mengetahui syarat-syarat ijtihad. Wal usul, mengetahui usul-usul fikih. Allati yajuzu ta'liluha. Usul maksudnya di sini dalil. Usul jamak asal maksudnya adalah dalil. Dan mengetahui dalil-dalil yang boleh disebutkan alasannya, wa ma la yajuz, dan mana yang tidak diketahui alasannya. Yang diketahui alasannya misalkan apa? Masalah khamar. Tatkala Nabi SAW menyebutkan misalkan apa itu? Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang kalau banyak itu memabukkan, maka yang sedikitnya itu juga haram. Berarti apa? Ilahnya adalah al-iskar, wujudul iskar. Apalagi Nabi juga mengatakan kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Jadi ilahnya, alasan diharamkannya suatu minuman dalam masalah tadi adalah adanya iskar, yaitu sifat memabukkan. Dan iskar kata Ibnul Qayyim itu gabungan dari dua perkara. Apa itu? Zawalul akal ma'at tarab. Hilangnya akal disertai dengan kelezatan. Jadi kalau orang dipukul pingsan, tidak dikatakan orang ini mabuk, bukan. Dia tidak merasakan lezat dipukul itu. Nah, ini contoh bahwasanya apa? Suatu dalil diketahui alasannya. Adapun dalil yang tidak diketahui alasannya seperti apa? Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4. Hikmahnya apa? Kita tidak tahu, tapi hikmah pasti ada. Cuma kitanya yang tidak tahu. Ini berarti apa? Ta'abbudi. Kalau Allah sudah menyuruh, laksanakan saja. Alasan kita salat 4 rakaat kenapa? Karena Allah menyuruh. Bukan karena karena ini membuat olahraga, bukan masalah itu. Dia paham mana yang layak diketahui ilahnya dan mana yang tidak layak untuk diketahui. Wal awsafal lati yajuzu ayyu'allala biha. Dan dia juga mengetahui sifat-sifat yang dengan itu menjadi tempat digantungkannya ilah. Yang dikatakan sebagai apa itu? Wasfun mu'athir, sifat yang berpengaruh. Bukan semata-mata orang ini, dulu orang yang dirajam oleh Nabi itu kulit putih. Berarti setiap orang kulit putih adalah layak dirajam. Bukan begitu. Bukan semata-mata masalah warna. Ilahnya adalah apa? Al-zina, wujudu zina, ma'al ihsan. Disertai dengan apa? Memang dia sudah kawin. Sama saja kulit putih atau hitam atau kuning atau belang-belang kalau ada misalkan. Jadi bukan semata-mata warna yang berpengaruh, tetapi memang apa? Lihat hadis itu atau ayat itu atau hukum itu digantungkan pada apa? Wa ma la yajuz, dan sifat-sifat yang tidak layak untuk digantungi illah, digantungi alasan. Wa kaifiyatan tizail ilah, dan mengetahui bagaimana cara mengambil suatu alasan. Alasannya begini, dengan sebab apa? Dilihat dari lafaz-lafaz hadisnya atau lafaz Quran. Seperti kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu amrin wa kullu nahyin idza ulika ala ismin mushtaq fa hadzal ismul mushtaq illatun li hadzal fi'il aw li illatun li hadzal amr aw illatun li hadzal nahi. Suatu perintah atau suatu larangan kalau digantungkan pada isim mushtaq, maka ini adalah sebagai apa? Sebagai alasan.
tentang adanya perintah atau larangan tadi. Seperti misalkan apa? Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin itu bersaudara. Perintah ini, perintah dengan pola khabar digantungkan pada apa? Pada lafaz al-mu'minun. Innamal mu'minun. Jamak dari apa? Al-mu'min. Mu'min ini adalah apa? Isim sifat, yaitu berupa apa? Isim fa'il. Dia adalah mustaq dari iman. Berarti ilah ukhuwah apa? Al-iman. Selama masih ada iman, maka masih ada ukhuwah. Selama dia itu masih memiliki keimanan, berarti dia masih saudara kita. Ini contoh pencarian ilah. Tetapi ma'ruf, yang namanya kaidah itu sebagaimana dalil umum mungkin untuk ditaksis oleh dalil yang lain. Sebagaimana ya ma'ruf dalam Quran, dalam sunnah, maka kaidah juga seperti itu. Mungkin untuk ditaksis, dikhususkan dengan dalil yang lain. Baik, kalau memang bersaudara, maka hak-hak saudara itu adanya salam, adanya pertolongan, adanya keakraban dan seterusnya. Tetapi ternyata di dalil-dalil yang lain, ternyata Nabi SAW memboikot sebagian sahabat yang dalam peristiwa itu mengalami kekeliruan yang disebutkan di dalam Al-Quran wa Sunnah itu. Padahal belum mencapai tingkatan kebid'ahan. Ternyata sebagian hak-hak persaudaraan bisa terhalangi untuk diberikan tatkala dia sendiri yang mendatangkan faktor-faktor penghalang tersebut. Jadi tidak seperti syubhatnya Muhammad bin Hizam mengatakan mubtadi' itu juga memiliki hak persaudaraan. Kalimat itu betul, tetapi apa? Digunakan tujuannya adalah untuk membatalkan hajar, membatalkan ini dan itu. Karena kaidah yang sifatnya umum tadi sudah dibatasi dengan dalil-dalil yang lain. Selama dia tidak bertobat, kalau bertobat kembali kepada hak ukhuwah yang semestinya. Banyak orang-orang mubtadi'ah mereka suka masuk kepada usul fikih bukan untuk menolong agama, tetapi untuk apa? Mencari celah-celah, menipu orang yang tidak paham usul fikih. Kemudian disebutkan di sini wa ya'rifu tartibal adillah ba'dhiha ala ba'd, dan dia mengetahui susunan urut-urutan dalil, sebagiannya di atas sebagian yang lain, mana yang layak diutamakan, mana yang diletakkan pada lamber berikutnya tatkala terjadi apa itu tidak mungkin untuk dijamakkan. Misalkan wa taqdimal aula minhuma, enggak tahu ini minha, yaitu minal adillah, dan mengetahui mana yang paling layak untuk diutamakan dari dalil-dalil yang ada tatkala tidak mungkin untuk dijamakkan. Wa wujuhat tarjih, dan dia mengetahui cara-cara untuk merojihkan suatu pendalilan apabila dalilnya susah untuk dijamakkan. Wa yajibu ayyakuna siqatan ma'muna, dan wajib orang ini adalah orang yang siqah. Siqah ini masdar hakikatnya, tetapi tatkala dia didatangkan sebagai sifat seseorang, menjelaskan seseorang, ini adalah min babil mubalaghah. Asalnya apa? Mausuf. Siqah kembali pada isim maf'ul, mausuf. Mausuqan ma'munan, yaitu memang dia terpercaya, dan ma'mun yaitu mu'taman, layak untuk mendapatkan amanah. Jadi tidak semua orang layak untuk dimintai fatwa memang. La yatasahalu fi amriddin, bukan orang yang bermudah-mudah di dalam urusan agama. Ditanya ini hukumnya apa Ustaz? Haram. Ustaz, nanti akhir pekan kita makan-makan. Makruh lah, makruh. Enggak boleh macam itu. Ini orang bermudah-mudah. Ada duit jadi mudah semuanya. Bukan seperti itu tentunya. Selesai dari al-lum'a fi usulil fikih. Kita masuk ke halaman 68. Madza yanbaghi lil 'ammi? Apa yang wajib dilakukan oleh orang awam? Qala Imam Syaukani rahimahullah, setelah menyebutkan beberapa kalimat, beliau mengatakan anna man kana 'atilan 'anil ulum, orang yang kosong dari ilmu, mungkin baru mengenal dakwah, atau boleh jadi baru masuk Islam. Apakah kemudian tidur aja dah tak mampu apa-apa, sudah saya tidur? Bukan itu. Ya waktu tidur silahkan. Tapi waktu mencari ilmu, carilah ilmu, bertanya dan seterusnya. Bahkan tidur pun perlu ilmu, perlu mengetahui
mengetahui zikir-zikir agar setan tidak ikut tidur di atas badan kita. Al-wajibu alaihi ayyas alaman yasiqu bidinihi wa ilmihi. Yang wajib atasnya adalah bertanya kepada orang yang terpercaya, yang dia percayai agamanya dan ilmunya, an nususil kitabi wa sunnah, tentang nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata-mata pendapat Anda, apa pendapat kiai, apa pendapat ustaz, apa pendapat syekh, bukan semata-mata itu, tapi bertanya kepada dalil, tentang dalilnya, kepadanya tentang dalilnya. Fil umuril lati tajibu alaih, di dalam perkara-perkara yang wajib untuk dia tunaikan, min ibadatin au muamalah, berupa suatu peribadatan atau suatu muamalah, transaksi dan pergaulan, transaksi misalkan, wasairi ma yahdusulah, dan semua perkara yang dia alami, yang terjadi pada dirinya. Fayaqulu liman yas'aluh, maka dia bertanya kepada orang yang dia tanyai, alimni asahha ma sabata fi dzalika minal adillah, ajarkan kepada saya dalil yang paling sahih di dalam masalah ini dari dalil-dalil yang ada, hatta a'mala bih, sehingga saya mengamalkannya. Jadi seawal diajari untuk tidak mengkultuskan ustadznya atau syekhnya atau kiainya, tetapi dia sebagai apa, jembatan. Nah, jembatan harus jujur, bukan malah menyembunyikan dalil. Thayyib. Walaysa hadza minat taqlidi fi syai', dan ini bukan termasuk mengekor. Thayyib. Bukan termasuk apa, taklid, mengekor sedikit pun. Li'annahu lam yas'alhu an ra'yih, karena dia tidak bertanya kepada orang alim tadi tentang pendapatnya, bal an riwayatih, namun tentang riwayatnya. Walakinnahu lamma kana li jahlihi la yuftinu al-fadhil kitabi wa sunnah, hanya saja tatkala dia itu, yaitu karena dia disebabkan karena kejahilannya itu, dia belum atau tidak memahami lafaz-lafaz Quran wa sunnah, baru ngaji, baru masuk Islam misalkan, wajib alaihi ayyas'al, dia wajib untuk bertanya. Man yuftinu dzalik, orang yang memahami itu. Fahuwa amilun bil kitabi was sunnah, maka orang ini adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an was sunnah biwasitatil mas'ul, dengan perantaraan orang yang ditanya. Ini pola apa itu, kitabah Imam Syaukani, wawunya bilang satu apabila ada dua wawu. Yang lain menulis dengan apa? Tetap ada wawu, mas'ul, ada mat. Seperti yang kemarin itu, waktu kita membaca masalah apa itu, ru'usan. Terkadang wawunya dua, terkadang wawunya satu. Jadi bukan taklid kepada yang ditanya, tetapi dia mengamalkan dalil dengan penjelasan dari si penanya, penjelasan dari orang yang ditanya. Yang ditanya tidak kemudian marah, kenapa sih engkau bertanya tentang dalilmu? Ya iyalah, karena kita diwajibkan ikut Allah dan Rasulnya, bukan ikut pribadi Anda. Berarti buktikan ini bukan pendapat pribadi Anda, tapi memang ada dalilnya, dan jangan marah. Thayyib. Wa man ahraza ma qaddamna minal ulum, sedangkan itu, dan tapi bahasa kita ya sedangkan orang yang telah melingkupi ilmu-ilmu yang telah kami sebutkan, yaitu yaitu apa, syarat-syarat untuk dia belajar langsung, mempelajari langsung Al-Quran wa sunnah, amila biha bila wasitatin fit tafhim, dia mengamalkan ilmu tadi, kalau kembali ke ilmu tadi atau kembalinya kepada apa, dalil-dalil kitab wa sunnah, bila wasitah, tanpa perantara, fit tafhim, di dalam pemahaman, di dalam memahamkan dirinya sendiri ataupun memahamkan orang yang lain. Dia sudah belajar, sudah tahu banyak, sudah memiliki alat banyak sekali, sudah terlatih banyak, dia haram untuk taklid. Karena apa? Dia memang diwajibkan, semuanya diwajibkan ikut dalil. Cuma yang tidak punya ilmu sama sekali, ada perantaranya, dan perantaranya bukan malah mematahkan jalan, sudah engkau ikut pendapatku saja, bukan. Tapi apa? Ini hukumnya begini karena dalil begini. Jadi tetap dia menunjukkan wajib ikut wahyu, wahyunya mengatakan begini. Ditunjukkan dalilnya, bukan malah untuk mengkultuskan tokohnya itu. Wa hadza yuqalu lahu mujtahid,
Maka orang yang ini dikatakan sebagai mujtahid. Wal ami al-mu'tamidu 'ala soal, sedangkan orang awam yang dia bersandar kepada pertanyaan, laisa bimuqallidin wala mujtahid. Dia bukan muqallid, karena apa? Dia menanyakan dalil, bukan semata-mata pendapat orang itu, pendapat tokoh. Namun juga bukan mujtahid. Bal amilun bidalilin biwasitati mujtahid, tetapi dia adalah orang yang mengamalkan dalil dengan perantaraan seorang mujtahid. Yafhamuhu yufahimuhu ma'ani, yang memahamkan kepada dirinya makna-makna dari dalil tadi. Selesai dari Al-Badrut Thaliq. Al-ilmu wal fiqhu wal ijtihad wal futya laisa manutatan ala kibarisin. Yang namanya ilmu, fikih, ijtihad dan fatwa itu tidak tergantung pada tuanya usia. Summal ilmu wal haq la yunatani ala kibaril umri wa sighari. Kemudian ilmu dan kebenaran itu tidak digantungkan pada tuanya umur ataupun mudanya usia. Wa kam min sigharis sin lamma kanu harisina ala talabil haq. Alangkah banyaknya, kan ini soal tapi litakzir, yaitu alangkah banyaknya orang yang muda usia, namun tatkala mereka itu bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, wa mutawadhi'ina li rabbihim azza wa jalla, mereka merendahkan dirinya kepada Rabb mereka azza wa jalla, bukan sombong merasa hebat, bukan, tapi selalu tawadhu kepada Allah, siap dikoreksi, siap untuk apa diperbaiki selama dalil itu jelas. Wafaqahumullahu ala ma yardah. Allah memberikan taufik kepada mereka menuju kepada apa yang Allah ridhoi. Qala ta'ala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Rasulullah berita mereka tentang Ashabul Kahfi itu dengan kebenaran, yaitu cerita dengan benar, bukan asatirul awwalin, tulisan-tulisan dongeng generasi pertama orang masa lampau, bukan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sungguh mereka adalah para pemuda yang jumlah setelahnya sebagai apa? Sebagai na'at. Pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan jantung-jantung mereka. Banyak orang yang tidak berani kalau berhadapan dengan apa? Penguasa atau dengan kebanyakan masyarakat. Iqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tatkala mereka mengatakan id warhul lima madha minas zaman mabnin ala sukun fi mahallin nasab. Tapi apa yang menasabkan dia? Seringkali yang menasabkan adalah yang setelahnya, yaitu qamu. Ternyata amilnya datang belakangan. Sebagian mengatakan sebelumnya, tetapi terhapus takdirnya apa? Udkur atau udkuru iqamu. Tatkala mereka berdiri, kemudian mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Jadi kalau bahasa orang sekarang apa? Tuhan kami. Tuhan kami bukan Ditianus. Kalau dalam cerita Israiliyat kan rajanya waktu itu Ditianus yang mengaku sebagai Tuhan. Oh ya. Tapi Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, pencipta, penguasa, pemberi rezeki, pemelihara langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada suatu sesembahan selain Dia. La tad'una idzan syatata. Sungguh apabila kami berdoa kepada yang lain, berarti kami mengucapkan kecurangan. Syatat yaitu curang. Karena yang menguasai segalanya Allah. Kenapa malah seseorang itu berdoa kepada yang lain? Oh ya, idzan ini adalah dzarfun lil hal minaz zaman, yaitu masa sekarang. Kalau idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Baik, ada id, ada idzan dan ada idza. Baik, qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa dzakara ta'ala annahum fityah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka itu para pemuda. Wa humus syabab, ya pemuda. Wa hum aqbalu lil haq. Para pemuda itu lebih mudah menerima kebenaran. Wa ahda lis-sabili minasyuyukh, dan lebih terbimbing jalannya daripada orang-orang yang sudah tua.
alladzina qad atau wa asau fi dinil batil. Enggak tahu ini asau atau asu pakai shin, tapi ini yang Anda dapatkan. Yang mana mereka itu sudah banyak kedurhakaan, atau yaitu terlalu durhaka. Terkadang atau artinya adalah minal kibari itiya, yaitu terlampau renta, sudah tua renta. Baik, wa asau yaitu terlalu lama fi dinil batil, di dalam agama yang batil. Ini yang orang-orang tua sudah susah untuk diperbaiki. Kalau ya namanya merubah tradisi itu memang setengah mati istilahnya ya. Padahal masih ada harapan, masih setengah hidup kan kalau setengah mati. Tapi yang mudah menerima harapan adalah para pemudanya. Wa lihadza kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Maka dari itu kebanyakan yang mau menyambut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Wa ammal masyayikhu min Quraisy, adapun orang-orang tua dari Quraisy, fa'ammatuhum baqau ala dinihim. Hampir semua dari mereka tetap kekal, yaitu tetap tinggal di atas, bertahan di atas agama mereka, agama yang tidak ikut nenek moyang juga sebenarnya. Nenek moyang mereka kan Nabi Ismail, katanya ikut nenek moyang, tapi tanggung-tanggung. Nabi nenek moyang cuma yang dekat-dekat. Siapa itu? Amr bin Lu'ay al-Khuzai, yang mendatangkan agama paganisme di semenanjung Arab itu. Kalau ikut nenek moyang sekali atas-atas lagi itu Nabi Ismail. Demikian pula kita, jangan nenek moyang cuma yang 400-500 tahun yang lalu. Ambil sekalian yang atas, yaitu para nabi dan rasul. Itu nenek moyang yang betul. Baik. Walam yusallim minhum illal qalil. Tidak ada yang mau masuk Islam dari mereka. Berarti apa? Aslama yuslimu. Walam yuslim minhum illal qalil. Tidak ada yang masuk Islam dari mereka kecuali sedikit. Wa hakadha akhbara ta'ala an ashabil kahf annahum kanu fityatan syababa. Demikianlah Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang para penghuni gua tersebut, bahwasanya mereka adalah para pemuda, ya orang yang muda usia. Jadi ada hikmahnya kenapa Allah menyebutkan lafaz fityah, itu pasti ada hikmahnya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa ruwiya an Ibrahim al-Harbi, teman dari Imam Ahmad rahimahullah, annahu qala inna shaghira idza akhadha bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in fa huwa kabir. Sesungguhnya anak kecil, ini kalau shaghir anak kecil, kalau anak muda ya anak muda yang muda usia istilahnya, orang yang muda usia, apabila dia mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapan para sahabat dan tabi'in, maka dia adalah orang besar. Wasyaikh, kalau ini ma'tuf ke shaghir berarti wasyaikhul kabira in akhadha bi qauli Abi Hanifah wa taraka sunan fa huwa shaghir. Sementara orang yang tua, sudah tua renta, apabila dia mengambil pendapat Abu Hanifah dan meninggalkan sunnah-sunnah, maka dia adalah bagaikan anak kecil. Yang terpandang bukan masalah usia. Kalau di kampung kadang gitu kan, kita menasihati orang, tahu-tahu aku ini kiaimu, waktu kamu sunat aku yang memangku kamu. Masalahnya bukan masalah sunat sekarang, masalah ikut dalil. Lalu untuk apa? Saya disuruh sekolah tinggi-tinggi, habis itu tetap orang tua merasa lebih hebat, padahal kita sudah sekolah tinggi-tinggi. Untuk apa kalau untuk itu? Kalau seperti itu, ini misalkan aja. Ini selesai dari syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah punya Al-Lalikai. Cuma sayangnya apa? Sanadnya dhaif kalau dinisbatkan kepada Imam Ibrahim Al-Harbi, karena ada rawi yang majhul dan sebagainya. Qala Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, faqad sada bil ilmi qadiman as-saghiru wal kabir. Sungguh telah menjadi pemimpin dengan sebab ilmu di masa lampau orang yang masih muda dan orang tua, ya yang terpandang memang bukan tua atau mudanya, tetapi memang bil ilmi, memang adanya ilmu. Wa rafa'allahu darajati man ahab, dan Allah meninggikan derajat-derajat orang yang dia kehendaki, yang dia sukai. Baik, yang dia sukai. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qala al-Allamah Siddiq Hasan Khan At-Tanuhi rahimahullah fi ta'rif asy-syaikh. Apa definisi syaikh? Wa man za'ama anna al-murada huna man huwa fi sinnin yusannu fihi tahdits. Barang siapa menyangka atau menyatakan bahwasanya yang namanya syekh
Yang dimaksudkan dengan istilah syekh di sini adalah orang yang berada di dalam suatu usia yang disunahkan di situ menyampaikan hadis, wa huwa min nahwi 50 ila samani, yaitu antara usia 50 sampai 80 tahun. Faqad ab'ada wa takallaf, maka dia telah jauh dari kebenaran dan memberat-beratkan diri. Wal tazamal masya 'ala qaulil muzayyaf, dan berarti dia menekuni perjalanan di atas pendapat yang palsu, pendapat yang dibuat-buat. Syaratnya 50 atau syaratnya sampai 80 tahun, nah baru boleh menyampaikan hadis. Li'anna sahih, karena yang benar, anna madarat tahdits ala ta'ahulil muhaddits. Poros peredaran penyampaian hadis adalah kemampuan dari si muhaddisnya, ta'ahul, yaitu memiliki ahliyah. Faqad haddatsa al-Bukhari wa ma fi wajhihi sya'run hatta annahu radda ala ba'di masyayikhihi ghalatan waqa'a lahu fi sanadih. Sungguh Imam Bukhari telah menyampaikan hadis dalam keadaan belum ada di wajahnya itu sehelai rambut pun, atau yaitu rambut itu aja ya, karena sya'ar ini boleh jadi satu, boleh jadi lebih, bukan sya'rah. Sampai bahkan beliau membantah sebagian masyayikh beliau atas suatu kekeliruan yang terjadi di dalam sanadnya. Wa qad haddatsa Malik wa huwa ibnu 17. Imam Malik telah menyampaikan hadis padahal usia beliau baru 17 tahun. Wa Syafi'i wa huwa fi hudatsati sin, demikian pula Imam Syafi'i sementara beliau masih di usia yang muda. Wal haq, yang benar memang annal karamata wal fadilah innama hiya bil ilmi wal aql dunal umri wal kibar. Bahwasanya kemuliaan dan keutamaan itu hanyalah digantungkan pada ilmu dan akal, bukan pada umur dan besarnya usia, tuanya usia. Fakam min syaikhin fi sinnin yusannu fihi tahdits wa huwa la yahtadi ila tamyizit thayyib minal khabith. Alangkah banyaknya syaikh yang dia berada pada usia yang disunahkan di situ penyampaian hadis, namun dia tidak tahu untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk dari apa yang dia ajarkan. Syair, yaitu ada bait syair, wa inda syaikhi ajza'un kibaru mujalladatun walakin ma qaraha. Syekh itu memiliki juz-juz yang besar, kitab-kitab catatan yang besar, mujalladah, yaitu dijilid, tetapi dia sendiri tidak membacanya. Ini yang baik sangka tidak membacanya. Ada yang membaca tapi tidak paham juga misalkan. Maka yang terpandang adalah kebenarannya, bukan semata-mata usia. Dohirnya lafaz yang setelahnya ini bukan bait syair, sekedar kalimat biasa dari Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Wa kam min tiflin saghirin yafuqu syaikhal kabira fi dirayati wa malakati tahrir. Dan alangkah banyaknya anak kecil, tentunya ini sekedar pendekatan, bukan betul tifl, baru 3 tahun, 3 tahun pandai ngedot aja mungkin. Namanya masih anak-anak, terlalu kecil. Tapi ini sekedar mubalaghah. Alangkah banyaknya anak kecil yang muda usianya mampu melampaui orang yang sudah tua renta di dalam pengetahuan dan kemampuan untuk meneliti, tahrir, meneliti, mencapai suatu kesimpulan, itu tahrir. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya pada orang yang dia kehendaki. Baik, selesai dari kitab Al-Fiqh. Al-Babul Khamis, bab yang kelima, ahlul bid'ah wal ahwa laisu bi ulama'a haqiqah. Nah, ini masuk di dalam apa? Jawaban berikutnya kepada teman kita yang di India itu, untuk membantah Hizbiyun yang mengatakan kami juga punya ulama, kami sudah rujuk pada ulama kami. Maka hakikatnya ahlul ahwa itu bukan ulama. Summa alam anna haqiqatal ilmi wal fiqh laisa mujarrada hifdzil ulum. Kemudian ketahuilah bahwasanya hakikat ilmu dan fikih itu bukan semata-mata menghafal ilmu. Wa ma'rifatil adillah, bukan semata-mata mengetahui dalil. Wa fahmin nususi faqat, bukan semata-mata memahami nas. Bal la budda lil alimil faqih ay yajma'a baina hadhil asya'i wal amali bi muqtadaha.
Bahkan wajib bagi orang yang alim dan faqih untuk menggabungkan antara perkara-perkara tadi dengan mengamalkan tuntutannya. Hadza huwal alimul faqihu haqqan. Inilah orang yang alim faqih yang hakiki, menggabungkan antara ilmu dan pengamalan. Qala Allah Ta'ala, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Qala Imam Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh. Allah yang tinggi pujian untuknya, zikr di sini adalah as-sanaul hasan, pujian, sanjungan. Innama yakhafullaha fayattaqi iqabah. Hanyalah yang takut kepada Allah sehingga berusaha melindungi diri dari hukumannya bita'ati, dengan cara menaatinya adalah al-ulama, para ulama. Bi qudratihi ala ma yasha'u min syai'. Dengan apa? Al-ulama ubi, yaitu orang yang tahu tentang kemampuan Allah terhadap apapun yang dia kehendaki dari suatu perkara. Tatkala dia tahu Allah mampu untuk melakukan ini dan itu, menimpakan hukuman dan sebagainya, maka dia pun takut kepada Allah dan kemudian taat kepada Allah. Wa annahu yaf'alu ma yurid, dan mereka tahu bahwasanya Allah melakukan apapun yang dia inginkan. Li'anna man alima dzalik, karena orang yang tahu perkara tadi, aiqana bi iqabihi ala maksiyatih, dia yakin bahwasanya Allah mampu menghukum dirinya disebabkan karena kemaksiatannya. Allah di sini adalah as-sababiyah, bukan ala isti'laiyah. Fa khafahu wa rahibah, maka dia takut kepada Allah dan dia gentar kepadanya, khasyatan minhu ayyu'aqibah, karena dia khawatir Allah akan menghukum dirinya. Selesai dari Jami'ul Bayan. Wa qala al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, innamal faqih az-zahidu fid dunya. Ini yang pertama, hanyalah faqih yang hakiki adalah orang yang zuhud di dunia, bukan malah menjadi apa? Ulama su, berfatwa sesuai dengan pesanan, bukan itu. Tapi memang zuhud terhadap dunia. Ar-raghibu fil akhirah, berminat untuk mencari akhirat walaupun dibenci umat manusia misalkan. Al-basiru bi amri dini, dia memiliki basirah, memiliki ilmu dan keyakinan, memiliki pengetahuan yang mendalam di dalam urusan agamanya. Al-mudawimu ala ibadatillahi azza wajal, orang yang tekun beribadah kepada Allah azza wajal. Inilah faqih yang sebenarnya. Selesai dari Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri dan disahihkan oleh Syekhuna Yahya Al-Ajurri hafizahullah, dan sanadnya sahih. Baik, bakal Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Orang yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan apa yang telah dia ketahui. Wa a'lamun nas man amila bima ya'lam. Orang yang paling berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa afdalun nas akhsya'uhum lillah. Dan orang yang paling utama adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan disahihkan juga oleh Syekhuna hafizahullah, dan memang sanadnya sahih. Baik, sanadnya sahih dan sangat pendek. Baik, kita tambah sedikit lagi. Wal alimu haqqan, orang alimnya hakiki, harisun ala ma'rifatil haqq wa tibaih, dia bersemangat untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya. Lahu wa tibaihi lahu, yaitu dia mengikuti kebenaran tadi ba'da ma tabayyana lah, setelah kebenaran itu jelas bagi dia. Baik, walaupun istilahnya adalah apa itu? Engkau sudah kesiangan. Walaupun kita bangunnya menjelang maghrib, yang penting apa? Setelah tahu kebenaran wajib diikuti, bukan malah setelah itu mundur ke belakang. Walaupun terlambat dibanding yang lain, tetapi setelah tahu kebenaran jangan mundur. Bi khilafi ahlil hawa, berbeda dengan para pengikut hawa nafsu. Alladzina lam yahrisu ala ma'rifatil haqq, yang mana mereka tidak bersemangat untuk mengenal kebenaran. Wa idza dhahara al-haqqu ala khilafi hawahum anadu, dan apabila kebenaran itu muncul atau nampak namun menyelisihi hawa nafsu mereka, mereka menentangnya. Wa'adu hamalatah, dan memusuhi para pembawanya, hasadan wa baghya, karena didasari oleh kedengkian dan sikap melampaui batas.
falaisu minal ulama, maka mereka itu tidak termasuk dari ulama, walal fuqaha, dan bukan pula termasuk dari fuqaha. Wa in kabirat asnanuhum wa kasurat kutubuhum, walaupun usia mereka tua dan banyak kitab-kitab mereka. Baik, istirahat sebentar, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.